Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada beberapa yang udah masuk sih, beberapa karya, tapi kalau yang pinter-pinter tuh rada males gitu untuk membahasnya. Jadi sekarang saya mau bahas yang ada beberapa yang memang masih perlu dikoreksi gitu. Nah ini saya juga buka dulu sebentar PowerPoint-nya ini. Jadi biar oke. Nah, kita langsung ke sini aja. Jadi misalnya gini. Kita mulai ya, udah live nih ya, udah direkam juga ya pokoknya ya. Jadi kita pilih dulu mana nih, ada nggak? Oh nggak ada nih, sebentar nih. Mana dia nih? Oh, Tes. ya tes. Ini siapa lagi nih? Bagus. Masih banyak yang di admit juga nih. Oke. Oke. Share screen. Dia. Ini tanpa bermaksud apa-apa gitu ya. Nah ini orangnya udah datang. Nah, kebetulan. Baiklah. Assalamualaikum, selamat siang semuanya. Jadi ini saya tanpa bermaksud apa-apa ya. Pokoknya saya sebagai dosen yang baik hati dan tidak sombong, itu akan mencoba membuat sebuah narasi gitu. Dalam artian narasinya di sini ketika Anda kan saya minta gitu untuk membuat sebuah tugas yang terkait dengan sebuah event yang diadakan di sebuah art space ataupun museum atau apapun gitu. Sehingga ketika kita sudah mulai bisa membuat katakanlah SWOT-nya itu udah ada di dalam pikiran kita tuh mau ngapain gitu kan ya. Mau bikin kegiatan apa, mau bikin apa namanya? Event-event seperti apa, dan kemudian akhirnya kepikiran juga publikasinya seperti apa. Sehingga yang Bapak berikan itu sebenarnya memang sebuah urutan proses pengerjaan gitu. Jadi ketika nanti bekerja itu kita bekerja mulai dari situ, mulai dari klien brief, mulai dari kemudian kita brainstorming, kemudian kita melakukan ya proses-proses pemikiran desain kayak mind mapping atau segala macam itu ya. Kan banyak tuh yang kemarin udah kita coba gitu ya. Salah satunya ya design thinking itu ya, di mana kita berempati, di mana kita bikin prototype gitu. Itu kan semuanya udah kita buat. Nah, tapi ujungnya itu memang yang akan dilihat itu karena kalian adalah mahasiswa MKV itu eh, selalu ujungnya itu adalah kita membuat sebuah karya yang memang bisa kita pertanggungjawabkan gitu ya. Jadi benar-benar pada saat kita bikin, oh ini dengan pola pikir yang sudah kita susun dari beberapa minggu lalu, itu otomatis kita bukan mendapatkan struktur berpikir ya. Jadi ya kalau mau bikin desain itu, ya harus persiapkan mulai dari briefnya, kita siapkan SWOT-nya, kemudian kita kasih alternatif-alternatif dari masing-masing kelebihan dan kekurangan yang ada di SWOT itu apa, sampai terwujud jadi item-item yang kalian pilih. Nah, kalau di sini kan ada istilahnya item titipan ya. Item titipan itu intinya adalah kita hanya bisa membuat gitu ya 9 item, dan satu itemnya itu ada yang harus untuk halaman banyak karena untuk keperluan penugasan di desain grafis 2 gitu ya.
Jadi nanti kalau tugas InDesign-nya mana, ya udah tugas InDesign-nya ada di halaman banyak. Dan memang ya udah nih banyak nih ternyata kendala-kendalanya luar biasa gitu. Mulai dari komputer lah, mulai dari sinyal, mulai dari software, mulai macam-macam gitu. Jadi memang ya berat sih gitu rasanya gitu. Tapi semua itu ya bukan berarti kita harus menurunkan kualitas, jangan dong gitu. Kita nggak mungkin nurunin kualitas kayak begitu karena apa yang kita kerjakan ya benar-benar harus sesuai standar gitu kan. Kayak gimana? Ya kita mulai dari satu hal yang namanya prinsip desain yang 4 itu tuh yang waktu lagi semester 1 Bapak ajarin. Ada kan yang namanya itu ya, proximity gitu ya, repetition gitu, terus alignment sama kontras. Nah, ketika kita ngomongin desain halaman banyak, maka yang namanya repetition itu benar-benar berasa gitu. Berasanya gimana? Berasanya itu adalah eh, kita mesti benar-benar menghadirkan gitu identitas dari si klien yang kita angkat. Oke ya, itu pendahuluannya. Nah, sekarang gini, kita ngelihat nih ada salah satu dari rekan kita yang udah mau apa namanya legowo untuk dibahas gitu. Ini saya berterima kasih sekali. Nggak tahu deh sebenarnya dia legowo atau enggak gitu ya. Tapi paling enggak ininya udah dibuka dan dia nggak ngomel gitu. Jadi ya alhamdulillah. Kita ngelihat di sini. Ya, jadi saya perbesar aja. Jadi ketika kita, ini sensornya mau nggak ya? Coba. Nah, ini mudah-mudahan masih kelihatan ya. Nah, jadi ketika kita ngomongin tentang sebuah identitas gitu ya, identitasnya itu tentunya diselaraskan. Nah, dalam kasus misalnya pembuatan yang kartu nama kayak gini, saya sebenarnya udah suka nih ada identitas seni rupanya itu adalah dalam bentuk berupa brush gitu, coretan-coretan gitu ya. Sehingga nanti identitasnya itu adalah misalnya membentuk satu ekspresi tertentu. Dalam kasus ini misalnya ya udah nih kayak orang lagi ngelukis lah gitu kan. Mungkin seperti itu, ditambah lagi ada coretan-coretan yang di sini nih misalnya kayak sketsa gitu. Sebenarnya udah bagus gitu. Nah cuma ya diperhatikan juga ketika kita buat kartu nama, maka identitasnya itu harus jelas gitu kan. Jadi kalau ketika kita buat kartu nama ini, identitasnya itu adalah merepresentasikan sebuah institusi apa, orang yang bisa dihubungi ada di mana, terus kemudian institusinya itu lokasinya ada di mana, gitu kan ya, bisa dikontak atau dihubungi di mana. Gitu. Nah, jadi kalau dia bikin kayak sebenarnya ini Galeri Nasional untuk Indonesia ini nanti perlu dibahas lagi ya, maksudnya sebenarnya apa sih gitu yang mau dibahas gitu kan, ini galeri nasional. Galeri nasional itu kan identitas, sehingga nanti ketika kita buat logonya pun logonya ya harus galeri nasional gitu kan ya. Terus misalnya kalau misalnya memang bikin event gitu ya, galeri nasional untuk Indonesia, kartu nama ini emang sebaiknya bisa dibuat netral gitu. Jadi kalau misalnya nanti memang mau dibuat kartu nama khusus untuk event ini boleh. Tapi umumnya kartu nama itu biasanya represent institusinya aja. Nah, jadi
ini udah bagus nih. Tapi ketika kita jalan gitu ya, nah di sini masih ada feeling gitu yang di Galeri Nasional. Nah ini dia penanda buku dan spanduk. Jadi saya berasumsi bahwa penanda bukunya itu yang di kiri dan spanduknya yang di kanan. Nah yang di spanduk ini itu juga ayo dibikin dong yang lebih spesifik lagi. Jadi misalnya Galeri Nasional untuk Indonesia Hari Seni Rupa. Nah, ada acara apa di sana? Kapan pelaksanaannya? Terus acara apa aja yang akan digagas gitu. Itu tolong dikasih taruh di spanduk gitu. Jadi selain dari ngomongin visualnya, tata letak teksnya pun juga harus dibuat dengan benar gitu kan ya, disiapin dulu. Makanya karena khawatir gitu ya, saya kepengennya kita tuh one on one. Jadi nanti semua itu akan modelnya kayak TA gitu ya. Jadi nggak ada yang namanya tugas cilukba, tahu-tahu jadi gitu ya. Weh, bagus, alhamdulillah. Tapi kalau weh berantakan, nah itu sangat tidak diinginkan. Jadi nggak boleh cilukba ya tugasnya, harus benar-benar ada bukti bahwa kalian sudah mengobrolkan itu ke saya. Nah, ketika saya jalan ke item berikutnya, nah ini di stikernya tuh udah berbeda gitu gayanya. Udah berbeda gitu. Terus ini IG story-nya itu juga udah berbeda gitu. Udah tidak menggunakan lagi brush-brush yang sifatnya boleh dibilang mirip sama yang di sini gitu. Jadi apa yang, nah apalagi ketika masuk di sini nih, ini udah beda banget nih gitu. Gayanya udah berbeda sekali. Terlepas dari misalnya nih, saya nggak tahu nih si Stella nih, kalau sampai dia menggambar sendiri, wah jago bener, bagus. Ya, tapi ketika nanti dia eh, ngambil itu dari clip art, samain dulu setidaknya stylenya. Stroke-nya dihilangin kan gitu ya. Jadi agak berbeda gitu. Sehingga nih terjadi ke tidak selarasan atau kekurang konsistenan gitu. Dan brosur itu nggak usah pakai W ya, brosur aja. Bukannya browser ya, tapi brosur gitu. Brosur gitu aja, nggak pakai W. Nggak apa-apa. Jangan marah ya Stella ya. Nah, jadi ketika ini sudah dijadikan satu kesatuan, maka apa yang perlu kita perbaikin. Jadi sebenarnya kita mulai aja gitu ya, dengan memilih gitu. Nah, paling gampang gitu misalnya, kita buat beberapa bagian ya. Ini saya stop sharing dulu misalnya. Jadi katakanlah saya udah dapat gambaran nih, oh ya kayak gini gitu. Nah, oke ya. Oh, oke, ada Alia. Nah, sekarang misalnya saya mau coba ketika pakai ini deh misalnya. Ya, nih bikinlah baru lah. Saya nggak tahu nanti berapa item yang diperluin, tapi paling nggak saya mulai dari print dulu aja, misalnya dari ukuran ya yang nggak usah gede-gede deh, buat posternya dulu aja 3. Nah, oke, misalnya kayak begini gitu kan ya. Ntar di tempat lain otomatis saya kecilin, saya akan buat beberapa yang misalnya cuman kecil buat kartu nama segede gini, kartu nama kan kurang lebih kira-kira. Ini kira-kira aja ya, jangan diambil hati gitu. Tapi ini misalnya mau Stella mau bolak-balik atau enggak ya nggak apa-apa. Terus ini dirawat betul ya, dalam artian gini,
ketika kita membuat kartu nama itu kurang lebih, ya boleh lebih gede lagi sih, nggak apa-apa gitu. Segini gitu ya. Tadi samain ukurannya. Nah, itu hati-hati betul sama beberapa hal yang misalnya ukurannya kayak ukuran font atau apa. Coba saya buka misalnya yang dari si tadi tuh udah ngambil ini ya, apa namanya? Ntar, mana tuh anak tugas anak itu. Oh, bukan. Hmm, kumpulan tugas anak keramat, nah misalnya gitu. Nah ini saya ngambil istilahnya Adobe Illustrator-nya yang simpel aja yang kayak gini. Nah, karena ini taruhlah udah males ngapa-ngapain gitu ya, sehingga ngambil lah gitu dari satu tempat ya free pick gitu ya, saking udah buru-burunya cepet-cepetannya gitu kan. Sehingga ya kayak gini gitu kan ya. Ntar kan ini saya bawa aja misalnya ke sini, nggak usah banyak-banyak gitu. Misalnya yang cuman kayak begini, sama kayak begini. Terus tadi kan kalau sama Alia kan misalnya dia mau pakai diputer lah atau diapain gitu. Itu misalnya dia buat kayak gini dengan misalnya pewarnaannya yang warnanya tadi agak-agak biru-biru, agak gelap gitu ya. Ada seginilah nih. Saya pakai warna yang kayak gini tadi nih, agak pastel-pastel tapi hmm, nah, misalnya kayak gitu, ntar nih opacity-nya agak turun misalnya supaya kelihatan. Nah, ini kan udah nih sebenarnya udah selesai untuk apa namanya, nggak perlu yang macem-macem yang berat-berat lagi gitu. Kita udah cukup segini aja gitu. Bolehlah nambah satu lagi sedikit gitu. Biar ada ini dikit. Nggak artistik amat sih, tapi ya udahlah. Nah, misalnya udah nih kayak gini ya. Ini anggaplah udah selesai gitu ya. Nah, ini masih ingat sekalian ngulang-ngulang ya. Nah, misalnya kayak gitu. Ini kan udah nih kartu nama gitu, udah beres gitu kan ya. Nah, tolong bagian-bagian yang pentingnya itu jangan ditiadakan ya. Jadi maksudnya bagian-bagian penting yang saya maksud di sini itu adalah ketika kita misalnya eh, membuat gitu ya mengenai sebuah identitas, maka gampangnya aja lah. Itu logo tuh paling nggak ada di sini gitu. Ini logo apa gitu. Gitu. Ini saya cepet-cepetan aja nih logo nih ada di sini. Nah, terus waktu lagi semester 1 kan saya ngajarin tentang uh, proximity gitu kan ya. Nah, ini tolong dipakai gitu. Nah, di sini tolong disebutin siapa namanya. Misalnya apa namanya? Kalau misalkan kita mau tulis yang paling penting di sini namanya siapa? Misalnya Stella Valencia kalau nggak salah namanya. Nanti misalnya di sini dia jabatannya tuh jadi PR manager gitu. Terus sudah gitu misalkan ada nomor teleponnya berapa terserah gitu, lupa gitu ya Bapak. Nah, ini kan jangan lupa sedikit-sedikit di emphasis sedikit-dikit gitu dong. Jadi misalnya Stella ini
Kalau font yang kayak gini-gini itu kan dia ukurannya kan sebenarnya di angka 10 aja udah cukup gitu. Kayak gini dia udah cukup gitu. Sementara yang ini tuh dia boleh di angka 9 atau 8 tuh udah cukup. Supaya misalnya kelihatan bahwa dia itu adalah keren, nah berarti empasisnya tuh tolong misalnya ditambahin dengan bold gitu misalnya. Kan udah tuh cukup misalnya kayak gini. Nah, terus baru di bawahnya yang macam-macamnya itu, misalnya mau ada alamat kayak, mau ada apa-apa. Jadi tolong yang kayak gitu-gitunya itu ilmu basic jangan sampai dilupain gitu ya. Misalnya nih jalan apa gitu ya, ABCD, serada ya gitu nih malas gitu ya. Kemudian di sini. Dah, ini kan segini udah cukup gitu untuk membuat tampilannya representatif untuk sebuah kartu nama gitu. Nah, jadi nanti kalau misalnya mau ada dikasih gerakannya macam-macam, ya nggak usah terlalu gede-gede gitu. Sehingga kalau kita balik lagi ke yang di PowerPoint itu dia nggak usah besar-besar, cukup kecil-kecil gini udah cukup. Nah, kembali lagi, nah ketika misalnya gitu ya, misalnya elemen ini itu mau dipakai untuk jadi sebuah poster, ini jangan dibuang begitu aja gitu. Ini dipakai lagi gitu. Kan sebenarnya gampang ya. Jadi misalnya kayak gini nih, ini kan misalnya clippingnya kita lepas lagi gitu kan ya. Kita rilis gitu. Ini kan sebenarnya udah bisa diperbesar jadi elemen yang agak besar misalnya gitu kan ya. Coret-coretan kanvasnya. Terus ini juga udah boleh gitu kan ya, misalnya taruh di sini aja. Ini juga boleh gitu misalnya. Nah, terus jangan lupa yang aturan yang apa tuh? Yang pernah dikasih misalnya tentang golden ratio itu gitu kan ya. Jadi misalnya kalau ini kan ada dibagi 3 nih. Kalau dulu kan misalnya kalau misalnya saya buat rectangle deh gitu. Saya buat rectangle. Yang ini misalnya kalau A4 itu kan lebarnya 29,7 ya. Kalau 29,7 itu berarti kira-kira 99 ya lebarnya itu. Misalnya nih height-nya 99 mili. Misalnya kurang lebih begitu. Kayaknya ada yang salah nih. Ya, ini A3 nih, sorry nih ya. Ini lebarnya ya, nggak apa-apa lah. Oke, ya kurang lebih segini misalnya. Ini kita bagi 3 gitu kan. Nah, ini udah nih. Ya, ya kurang lebih misalnya begini deh. Oke, nah struktur informasi itu misalnya ada di sini gitu. Ada di bagian yang tengah ini. Jadi misalnya ini yang nanti jadi fokus poin kita ada di sini, yang di bagian ini nih nanti untuk teks gitu. Sehingga nggak usah ruwet-ruwet ya. Misalnya di sini kita mau cari gambar museum gitu ya. Saya cari gambar museum dulu. Museum Galeri Nasional ya.
Galeri Nasional. Galeri Nasional. Oke. Ini saya lagi ngambil gambar, apa-apa ya. Tes. Ya, itu siapa tuh? Nah, misalnya kayak gini. Ini di place ya. Tadi ini misalnya. Hmm. Nanti kalian bisa macam-macamin deh, modifikasinya terserah gitu kan. Tapi paling enggak dengan kayak begini udah banyak yang bisa dilakuin. Misalnya kalau mau dibuat kayak misalnya cuman sketch gitu misalnya. Ini juga sebenarnya udah rada bagus tapi masih kurang. Kita cari yang sedikit agak line art masih bagus nggak? Hmm. Ini sebenarnya masih bisa dibenerin lagi, tapi ini menarik ya. Jadi ini modelnya kayak garis-garis kayak gitu. Tapi untuk kebutuhan ini saya mau cari yang simple aja deh. Misalnya yang 16 warna atau siluet. Jajal dulu ya. Saya ini nggak tahu kayak gimana. Nah ini misalnya kayak gini udah boleh nih, gitu kan. Terus ini kalau di expand nih, misalnya ntar ditukar gitu ya. Jadi misalnya ini nanti warnanya putih tapi nanti adanya di belakang misalnya gitu ya. Hmm, susah, susah, nggak enak. Saya cari yang warna yang biasa aja deh sebentar. Oke, meetingnya habis ya. Aduh, gawat nih. Oke, nggak apa-apa lah. Tapi Bapak tunjukin di sini. Misalnya, eh, ya udah, misalnya begini aja dulu deh, nggak usah diapa-apain. Tak ribet. Kita taruh misalnya send to back dengan kondisi yang kayak gini. Nah, nih gambar cukup segini misalnya. Kalau misalnya mau diperbesar gitu ya, cukup segini karena biar nggak kelihatan ada kayak ininya gitu ya, pohon-pohonnya. Ya kalian perbesar segini cukup misalnya. Ya, gitu ya. Misalnya kayak gitu. Ini di taruh paling belakang. Nah, jadi dengan elemen-elemen yang tetap ada di bawah gitu ya. Terus kemudian kalian tuh bisa mempertahankan desainnya. Di samping itu juga pemakaian fontnya itu jangan dirubah. Jadi kalau misalnya kayak gini gitu, ini misalnya kita lihat ya. Di sini kan Stella Valencia itu misalnya dia pakai font Myriad gitu. Nah ini pun tetap pakai gitu. Oke ya. Jadi misalnya ketika di sini saya susah sih gue, bentar. Oke, ini karakternya misalnya saya
besar. Kalau ini kan misalnya boleh sampai beberapa sampai 60 sampai 70 juga boleh. Belum ada yang cocok tadi. Oke. Nah, ini keterangannya pun harus banyak gitu ya. Nah, mungkin dalam sesi live ini Bapak nggak bisa banyak karena cuma 7 menit lagi tinggal gitu ya. Tapi paling nggak gini, pertahankan sebisa mungkin elemen-elemen yang ada. Ketika gambar itu juga mau dipakai, maka pertahankan gambarnya gitu. Kalau nanti dirajinin dikit sebenarnya di Photoshopin tuh bisa gitu kan ya. Awannya gitu. Yang penting rajin gitu kan ya. Kalau di sini karena cepet-cepetan nggak sempet deh. Cuman ada 40 menit. Sehingga apa solusinya? Pertahankan konsistensi itu. Ketika bikin spanduk juga gitu. Kalau misalnya elemennya udah pakai warna yang kurang lebih sama, kemudian pakai warna yang misalnya eh, elemen-elemen berasnya sama, ya itu dipertahankan. Jangan dibuang gitu ya, untuk mempertahankan konsistensinya. Sehingga nanti ketika kalian bikin, itu dapat tuh feel-nya. Oh, ini feel-nya adalah dia ngangkat dari brush-nya. Yang ini, oh feel-nya ini ngangkat dari misalnya suasana di Bali-nya. Ini ngangkat dari misalnya suasana eh, yang sketsanya, sehingga lebih ke arah warna-warna gelap atau misalnya warna-warna arang gitu ya, karena pensil kan dari arang semua. Nah, itu dipertahankan. Jadi jangan, ini udah ya sementara, saya stop sharing dulu. Jadi kalau misalnya kayak kita balikin lagi, nah sebisa mungkin ini diperbaiki nih nanti jadinya. Kalau misalnya kayak begini, ini kan udah berbeda nih semua. Apalagi yang ini udah berasa banget nih berbedanya gitu ya. Sehingga kita perlu eh, memperbaiki lah ya dengan kondisi dari yang sudah diberikan eh, kepada saya. Memang tujuannya itu kan adalah untuk ini ya, untuk perbaikan. Jadi jangan kecil hati ya, maksudnya ya kita bisa jalan karena memang kita menata langkah lah gitu. Kalau kita ngerasa kita segini aja udah paling bagus ya repot gitu. Gak kemana-mana. Tapi kita pelan-pelan kita susurin. Oh kita gini, kita jalan pelan-pelan, kita perbaikin. Ini fontnya kan beda-beda semua tuh. Nah nanti ntar yang penting jangan merasa nggak bisa ya. Jadi maksudnya gini, kalian boleh pakai software misalnya yang tidak diajarkan di semester 1. Karena misalnya laptop kentang. Karena misalnya, wah gimana-gimana deh pokoknya gitu. Bahkan nanti kita akan coba ya, bisa nggak saya nge-remote handphonenya siapa gitu pakai TeamViewer gitu kan. Kalau misalnya emang memungkinkan ya kita lakukan gitu. Tapi kalau misalnya enggak ya 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 udah nggak apa-apa gitu. Nah, itu ya. Jadi kalau misalnya boleh gitu supaya nggak keputus kayak begini lagi, pada install Gmeet dong gitu, Google Meet gitu. Bahkan Google Meet itu sebenarnya nggak perlu install sih. Jadi kalian tinggal lihat linknya aja nanti udah otomatis bisa kebuka sendiri gitu di browser. Jadi jangan ini ya, jangan apa namanya, kalau lewat Zoom nih sebenarnya sih enak sih Zoom gitu karena udah biasa gitu. Cuma ya itu yang dikhawatirkan itu nanti limitnya cuma 40 menit gitu kan parah. Belum ada limit yang uh, sufficient lagi. Oke, nah sekarang saya buka nih, misalnya kan masih ada 3 menit lagi nih. Kalau mau ada pertanyaan silakan ya. Jadi boleh banget kalau mau nanya, silakan kalau mau nanya. Partisipan ada 12.
Jangan kabur dulu ya. Ini saya print screen. Jadi cuma ada 11 orang yang nongol hari ini. Ada Irfan, waduh ada keren-keren lah. Si ini tadi mana ya? Lingga, oh Lingga masih ada. Oh ya sip, ada Lingga. Oke, berarti ini yang akan saya print screen ya. Oke, ada yang mau nanya? Silakan di chat aja. Nanyanya di chat aja biar nggak berisik. Silakan ya. Oke, nggak ada nih yang nanya kayaknya. Paling di personal ya berarti. Nah udah gitu deh. Jadi tolong dibenerin ya. Selama beberapa saat ini tolong dibenerin ya. Jadi supaya nanti apa? Supaya hasilnya juga benar-benar maksimal gitu ya. Jadi nanti silakan kalau misalkan ada yang mau ditanyakan ke saya. Baik, karena ini udah tinggal 1,5 menit lagi ya. Deg-degan gitu, ntar takut putus di tengah jalan, ya udah. Kita selesaikan dulu, saya stop recordingnya. Terima kasih. Sampai jumpa di WA.